Halo, perkenalkan, nama saya Riki Widuna. Saya Kenny Pangemanan, kami dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro Unika de la Salle Manado akan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Pengertian momentum. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, persamaan momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum yang memiliki satuan kilogram meter per sekon, dan M adalah massa benda yang memiliki satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dari benda tersebut yang memiliki satuan M per S. Momentum adalah istilah dalam konsep fisika. Objek apapun dengan momentum akan sulit untuk dihentikan. Jadi, semakin banyak momentum yang dimiliki suatu objek, semakin sulit untuk berhenti. Tetapi, kita masih bisa menghentikan objek tersebut. Bagaimana caranya? Mari kita lihat gambar ini. Kita bisa saja menghentikan momentum dari bola merah tersebut, tetapi kita akan membutuhkan jumlah gaya yang lebih besar atau jumlah waktu yang lebih lama, atau keduanya, pada bola biru tersebut untuk menghentikan bola merah itu. Ya, untuk mengubah momentum benda dibutuhkan sebuah gaya, baik untuk menaikkan momentum, menurunkannya, atau juga menghentikan benda yang sedang bergerak, atau untuk mengubah kembali arahnya. Newton yang pada awalnya menyatakan hukum kedua dalam bentuk momentum. Pernyataan Newton adalah sebagai berikut. Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan kepadanya. Kita dapat menuliskan pernyataan ini dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan delta P per delta T, di mana sigma F merupakan gaya total yang diberikan kepada benda. Delta P adalah hasil perubahan momentum yang terjadi selama selang waktu, yaitu delta T. Pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata atau F dan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls atau F. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T dan F kali T2 kurang T1. I sama dengan impuls, F sama dengan gaya yang memiliki satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu yang memiliki satuan sekon. T2 merupakan waktu akhir dan T1 merupakan waktu awal. Momentum dan impuls mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls dan momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Secara matematis, rumusan teorema impuls dan momentum adalah sebagai berikut. I sama dengan delta P sama dengan P akhir kurang P awal. F kali delta T sama dengan M kali V akhir kurang M kali V awal. Delta P merupakan perubahan momentum, F merupakan gaya, delta T merupakan selang waktu, M massa, dan V kecepatan. Kemudian hukum kekeralan momentum. Mari kita perhatikan gambar yang di samping. Pada gambar A, di sini ada dua bola yang masing-masing bermassa M1 dan M2, bergerak dengan kecepatan V1 dan V2. Kemudian pada gambar B, kedua benda bertumbukan. Dan pada gambar C, setelah bertumbukan, kecepatan masing-masing benda menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut, maka momentum sistem kekal. Artinya momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. Seperti yang kita ketahui, jadi momentum atau P sebelum tumbukan itu sama dengan momentum sesudah tumbukan jika tidak ada gaya dari luar. Jadi kita mendapatkan persamaan M1 kali V1 ditambahkan M2 kali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Persamaan ini dinamakan hukum kekeralan momentum. Berdasarkan sifat kelentingan benda yang bertumbukan, maka tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna, yang kedua, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sempurna. Yang pertama,
tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna tidak terdapat kehilangan energi, sehingga pada tumbukan lenting sempurna yang pertama berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan yang kedua berlaku hukum kekekalan momentum, dan yang ketiga koefisien restitusi E sama dengan 1. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian terdapat kehilangan energi, sehingga pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, koefisien restitusinya E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian yang terakhir, tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, setelah tumbukan, kedua benda menjadi satu dan bergerak bersama-sama. V1 aksen sama dengan V2 aksen menjadi V aksen, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Lalu koefisien restitusinya ya sama dengan 0, jadi bisa dikatakan tidak memiliki koefisien restitusi. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah besar momentum serangga yang masanya 22 gram yang tengah terbang dengan laju 80 m/s. Pembahasannya, kita harus mencari terlebih dahulu apa yang telah diketahui. Dan yang telah diketahui yang pertama adalah massa sama dengan 22 gram. Jika kita menjadikan ke kilogram, maka hasilnya adalah 0,022 kg. Dan yang kedua adalah kecepatan sama dengan 80 m/s, dan kita akan mencari momentumnya atau P. Jika kita mencari P, maka rumus yang akan kita pakai adalah P sama dengan M kali V. Dan pembahasannya, M adalah 0,022 kg dikali dengan V 80 m/s. Jadi hasilnya adalah 1,76 kg m/s. Contoh soal yang kedua adalah bola kasti bermasa 145 gram dilempar dengan kecepatan 39 m/s. Ternyata dapat dipukul balik hingga mencapai kecepatan 52 m/s. Dan pertanyaannya adalah, hitunglah impuls yang terjadi pada bola kasti. Pembahasannya, kita terlebih dahulu mencari apa yang telah diketahui. Dan yang telah diketahui adalah massa 145 gram. Jika kita lipatkan ke kilogram massa, maka hasilnya adalah 0,14 kg. Dan kecepatan adalah 39 m/s. Dan kecepatan akhir adalah 52 m/s. Dan kita akan mencari adalah impuls atau perubahan momentum P. Dan pada rumus kali ini kita akan menggunakan rumus I sama dengan P2 kurang P1. Dan tadi P2 dan P1 belum diketahui, maka kita harus mencari P2 dengan P1. Rumus P1 adalah kita mencari massa dikali dengan kecepatan awal. Massanya 0,145 dikali dengan kecepatan awal 39 m/s, maka hasilnya 5,655 m/s. Dan P2 adalah massa dikali dengan kecepatan akhir. Massa 0,145 dikali dengan kecepatan akhir 52 mas. Jadi hasilnya adalah 7,54 m/s. Dan kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan P2 kurang P1. I sama dengan P2 kurang P1. P2 tadi sudah diketahui 7,54 dan dikurangi P1 sudah diketahui 5,655. Maka hasil akhirnya adalah 1,855 ns. Lalu soal yang ketiga adalah dua buah mainan mobil A dan mobil B, masanya masing-masing adalah 2 kg dan 3 kg. Bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Kedua mobil bertumbukan lenting sempurna. Hitunglah kecepatan kedua mobil setelah bertumbukan atau V1 aksen dan V2 aksen. Pertama kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui yang pertama, M1 adalah 2 kg. Yang kedua, M2 adalah 3 kg.
Lalu kecepatannya adalah V1 8 meter per sekon, dan yang kecepatan kedua V2 adalah 5 meter per sekon. Karena keduanya bertumbukan linting sempurna, maka koefisien restitusinya adalah ya sama dengan 1. Lalu yang ditanyakan adalah V1 dan V2 aksen. Kemudian cara kita menjawabnya yang pertama adalah menggunakan hukum kekekalan momentum. Yang kita ketahui persamaan atau yang bisa dikatakan rumusnya adalah M1 kali V1 ditambahkan dengan M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambahkan dengan M2 V2 aksen. Seperti yang kita ketahui, maka akan mendapatkan 2 kali 8 ditambahkan dengan 3 kali 5 sama dengan 2 kali V1 aksen tambah 3 kali V2 aksen. Maka akan mendapatkan hasil 2 kali V1 aksen ditambahkan dengan 3 kali V2 aksen sama dengan 31. Itu adalah persamaan kita yang pertama. Lalu dengan cara yang kedua kita akan menggunakan koefisien restitusi yang kita ketahui ya sama dengan 1. Lalu cara-caranya dengan ya sama dengan min V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi dengan V1 kurang V2. Maka yang kita tahu S sama dengan 1 kita ubah jadi 1 sama dengan minus V1 aksen kurang V2 aksen dibagi dengan 8 kurang 5. Maka akan mendapatkan V1 aksen ditambahkan dengan V2 aksen sama dengan minus 3. Lalu kita ubah dan mendapatkan menjadi V1 aksen sama dengan V2 aksen kurang 3. Itulah persamaan kita yang kedua. Jika kita mendapatkan kedua persamaan tersebut, kita akan mencari V1 aksen dan V2 aksen. Lalu dengan caranya adalah V1 aksen yaitu 2 kali V1 aksen ditambah dengan 3 kali V2 aksen sama dengan 31. Persamaan keduanya adalah V1 aksen sama dengan V2 aksen kurang 3. Dengan menggunakan persamaan kedua, kita mengganti V1 yang ada pada persamaan pertama dan akan mendapatkan hasil 2 kali V2 aksen kurang 3 ditambah 3 kali V2 aksen sama dengan 31. Akan mendapatkan hasil 5 kali V2 aksen sama dengan 25. Jadi V2 aksennya adalah 5 meter per sekon. Jadi dengan begitu kita akan mendapatkan V1-nya akan didapatkan 2 meter per sekon. Sekian video dari kami tentang penjelasan dari momentum dan impuls. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kami ucapkan terima kasih.